Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat operasi hitung bilangan bulat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak bisa lihat di sini ada contoh soal 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Kemudian posisinya ditukar 2 ditambah 6 hasilnya 8, artinya sama. Nah, rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A ditambah B, 6 ditambah 2 sama dengan B ditambah A, 2 ditambah 6 sama 8. Artinya mau pakai ini atau yang ini tetap hasilnya 8, tetap sama. Kemudian yang kedua pada perkalian. Di sini ada contoh soalnya. 2-nya ada 4 kali, ada 1, 2, 3, 4. Artinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini turun 8. Nah, ini 4-nya ada 2. 4 artinya 2 dikali 4 ya, sama dengan 8. Hasilnya sama. 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4, hasilnya sama 8. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan video berikut untuk lebih memudahkan anak-anak memahami pelajaran matematika berikut ini ya. Oke, selanjutnya adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Anak-anak silakan perhatikan di sini ada contoh soalnya dengan yang di sebelah sini pakai rumus yang ini, kemudian yang di sebelah sini pakai rumusnya ini ya. Jadi di dalam kurung ini ada A ditambah B tutup kurung tambah C. Artinya ini A ditambah B, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi A ditambah B hasilnya 9. Setelah itu baru kita tambahkan yang C. C-nya kita turunkan. Jadi 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini kita pakai rumusnya yang ini ya. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi kita yang A-nya kita turunkan aja dulu 5. Kemudian baru kita operasikan yang di dalam kurungnya ini kita jumlahkan. B ditambah C artinya 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, 5 tadi yang sudah kita simpan ditambah dengan 6 hasilnya adalah 11. Oke. Selanjutnya pada perkalian ya. Nah,
Di sini sama seperti tadi, yang di sebelah sini adalah rumus untuk contoh yang ada di sini. A dikali buka kurung B dikali C. Jadi A-nya di sini adalah 2. Kemudian B-nya 4, C-nya 5. Ini B. Ini kita kerjakan duluan. B dikali C, hasilnya 4 dikali 5 berarti 20 ya. 20 dikali dengan 2. A dikali B dikali C tadi 20 dikali 2 atau 2 dikali 20, hasilnya adalah 40. Nah, kemudian sama ketika kita mencarinya dengan rumus yang ini juga. A dikali B dikali C, buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Artinya kita kerjakan dulu yang ini, yang di dalam kurung A dikali B. A dikali B adalah 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Baru dikali dengan yang C. C-nya 5. Berarti 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Oke, kita perhatikan videonya lagi ya supaya anak-anak lebih paham lagi dengan sifat asosiatif pada Oke, selanjutnya adalah sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan di sini ya. Ini adalah rumusnya. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurungnya. A-nya di sini adalah 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, kita pakai rumus yang ini, A dikali B ditambah C. Berarti A-nya 2 dikali buka kurung B, B-nya 3 ditambah C-nya 4. Artinya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Baru kita kali 2. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Nah, kemudian boleh juga kita mencari dengan cara yang seperti ini. A dikali B ditambah buka kurung A dikali C. Jadi di sini buka kurung ya, A tadi ini A 2 dikali B 3 tutup kurung, kemudian tambah buka kurung lagi ya, A-nya 2 kemudian dikali dengan C, C-nya 4. Nah, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian ditambahkan dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. 2 dikali 3 tadi 6 ditambah 2 dikali 4 8. 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Selanjutnya terhadap perkalian terhadap pengurangan. Jadi yang pertama kita pakai rumus yang di sini dulu. A dikali buka kurung
B dikurang C. Jadi tetap sama seperti tadi ya. A-nya 3, ini sama ya, kita pakai di sini. A-nya 3 dikali buka kurung B dikurang C, tutup kurung ya. Di sini ngambilnya. Nah, maka kita masukkan 3 dikali 4 dikurang 1. C-nya 1. Sama dengan 9. 3 dikali 4 dikurang 1, 3. Artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian boleh juga kita pakai cara yang ini, rumus yang ini ya. Buka kurung A dikali B, tutup kurung dikurang, buka kurung A dikali C, tutup kurung ya. Nah, 3, nih buka kurung 3 dikali 4, tutup kurung dikurang, buka kurung lagi 3 dikali 1, tutup kurung. Jadi ini A, ini B, ini A, ini C. Baru kita kalikan dulu, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian 3 dikurang 1 hasilnya adalah 3. 12 dikurang 3 hasilnya 9. Artinya mau kita pakai rumus yang ini atau kita pakai rumus yang ini, hasilnya sama, yaitu sama-sama 9. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut. Nah, oke, selanjutnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, dalam aturan pengerjaan soal operasi hitung bilangan bulat, ini ada beberapa hal yang perlu sekali untuk kita ingat supaya memudahkan kita dalam menjawab atau mengerjakan soal. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada yang tidak ada di dalam kurung. Kemudian yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang terlebih dahulu adalah kita kerjakan yang perkalian atau pembagian. Karena posisi perkalian atau pembagian itu dia berada di atas penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang terakhir, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Dari kiri terus sampai ke kanan habis. Oke, selanjutnya ini contohnya ya. Contohnya di sini. Oke, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita harus ingat ininya dulu ya. Kita harus kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung, negatif 25 tidak di dalam kurung, maka kita tinggalkan dulu. Kemudian ditambah di dalam kurung 50 negatif 5 tutup kurung ya. Kalau ada penjumlahan negatif bertemu dengan negatif di sini, maka dia menjadi positif. Artinya 50 ditambah 5 ya. Nah, 50 ditambah 5 nih kita tarik ke sini. Hasilnya adalah 55. Jadi 25 tadi kita pindahkan, kemudian ditambah dengan 55 hasil dari yang dalam kurung tadi kita sudah jumlahkan. Nah, baru negatif 25
ditambah 55 berarti sama dengan 55 dikurang 25. Jadi 55 dikurang 25 hasilnya adalah 30. Oke. Kemudian kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi itu, kita kerjakan urut dari yang paling kiri. Dari sini ya berarti. Nah, jadi kita tidak kerjakan yang di dalam kurung dulu, tapi kita kerjakan dari urut yang paling kiri. Jadi di sini 75 ditambah negatif 100. 75 ditambah negatif 100 hasilnya adalah negatif 25. Kemudian tanda penjumlahannya tetap kita masukkan sesuai dengan yang ada ya. Jadi tadi di sini kan 75 ditambah negatif 100 hasilnya negatif 25. Kemudian kurang ini kurang ini kita taruh tetap di sini, baru kita masukkan soal yang selanjutnya yaitu negatif 20. Baru kita operasikan. Negatif 25 kurang negatif 20. Nah, ini ketika ada negatif bertemu dengan negatif berubah menjadi positif. Jadi negatif 25 ditambah 20. Artinya ya negatif 25 dikurang 20. Ini kita jumlahkan dulu. 25 dikurang 20 artinya 5. Negatifnya kita pindahkan. Jadi negatif 5. Kemudian yang terakhir, nah, jika ada pengurangan atau pembagian dalam satu soal, ini kita kerjakan yang pembagian dulu karena pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada yang pengurangan. Jadi kita kerjakan dulu yang pembagiannya ya. 100 negatif 100 dibagi 5. 400 nya kita pindahkan aja dulu. Kemudian kurang ini ya, kurang negatif 100 dibagi 5 adalah 20 dikali 5 kan 100 ya. Kemudian kita pindahkan 400, ini negatif bertemu dia dengan negatif menjadi positif. Jadi 400 ditambah 20. Hasilnya adalah 420. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, anak-anak bisa lihat video ini ya. Nah, selanjutnya menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Langkah-langkah mengerjakan soal cerita bilangan bulat yang pertama harus dilakukan adalah menentukan hal yang diketahui dalam soal. Kemudian tentukan hal yang ditanyakan. Terus buatlah model matematika yang sesuai. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat dan periksa kembali jawaban yang didapat. Sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Nih contoh soal. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di mana posisi penyelam sekarang? Nah, penyelesaiannya begini ya. Posisi awal dia berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Artinya adalah negatif 3 karena dia berada di bawah permukaan laut. Kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti ini sama ya seperti yang tadi ya, negatif 4 nanti. Nah, kalimat matematikanya begini.
posisi akhir negatif 3 ditambah negatif 4. Negatif 3 tadi dia berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut. Negatif 4-nya dia berada 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti dia berada, jadi hasilnya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Artinya posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya ada satu soal lagi, contohnya Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Nah, penyelesaiannya begini. Suhu awal air itu ada 18 derajat Celcius. Kemudian setelah dimasukkan es batu, suhunya turun 10 derajat Celcius atau negatif 10 derajat Celcius ya. Nah, suhu saat es mencair naik menjadi 5 derajat Celcius. Jadi dapat ditulis seperti ini ya. 18 dikurang 10, ini dikurang 10 karena suhu udaranya tadi turun ketika es batunya masuk. Jadi kemudian baru ditambah 5 derajat Celcius karena dia naik lagi. Jadi 18 dikurang 10 artinya 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius.